pendekatan SFBT. Jadi SFBT itu atau disebut dengan Solution Focus Brief Therapy, yang mana menekankan pada fokus suatu solusi. Nah, awalnya si klien datang ke konselor untuk menceritakan masalahnya. Kemudian si konseli atau konselor memberikan memberikan dorongan atau motivasi atau memberikan suatu tujuan yang mana fokus dari masalah tersebut menjadi suatu solusi yang lebih baik dan memberikan kemampuan juga kepada konseli untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, jadi setelah ini saya akan menjelaskan tentang beberapa pengertian dari biografi tokoh konseling pendekatan SFBT itu, dari pribadi yang sehat dan tidak sehat, dan banyak lagi. Nah, saksikan teman-teman. Postmodern merupakan sebuah pendekatan konseling yang muncul sebagai respon paradigma modernisme dalam konseling. Nah, pendekatan ini menekankan adanya kolaborasi dan fokus pada suatu proses. Konseling postmodern dapat bermanfaat bagi klien yang ingin membangun pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Kemudian, dalam konseling pendekatan postmodern ini terdapat beberapa tujuan yang wajib kita ketahui. Tujuan tersebut dibagi menjadi 4 poin. Untuk poin yang pertama, membantu klien untuk membangun pemahaman yang lebih dalam tentang masalahnya dan bagaimana masalah tersebut dalam mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Selanjutnya, yang nomor 2, membangun kesadaran diri klien dan memperkuat identitas yang mereka miliki. Selanjutnya, poin ketiga, mengembangkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi tantangan dalam hidup mereka sendiri. Yang keempat, kemudian membantu klien untuk mencapai tujuan hidup mereka dengan cara yang lebih bermakna bagi mereka. Tadi sebelumnya saya sudah menyinggung bahwasanya pendekatan konseling postmodern ini memiliki tujuan yang bermakna bagi klien atau diri mereka sendiri, bahwasanya untuk mencapai tujuan yang lebih bermakna dalam kehidupannya. Selanjutnya, dalam pendekatan konseling postmodern ini terdapat satu model yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan SFBT. Dalam bahasa Inggrisnya itu Solution Focus Brief Therapy. Nah, jadi untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian. Apa pengertian dari SFBT ini? Pendekatan SFBT ini, Solution Focus Brief Therapy, atau terapi singkat yang berfokus pada solusi, merupakan salah satu model konseling postmodern yang populer dan banyak sekali digunakan oleh tokoh-tokoh psikologi. Nah, dalam pendekatan ini berdasarkan beberapa prinsip utama yang wajib kita ketahui dalam pendekatan SFBT ini. Yang pertama, klien adalah ahli dalam hidup mereka sendiri, yang mana klien memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, kemudian nomor 2, fokus pada solusi bukan pada masalah. Tadi di awal saya menjelaskan tentang bahwasanya SFBT itu adalah solusi terapi singkat. Nah, jadi SFBT fokus pada bagaimana si klien dapat mencapai tujuan dan solusi yang mereka inginkan. Selanjutnya, terdapat pada perubahan kecil yang dapat membuat perbedaan besar. Maksudnya, SFBT ini percaya bahwasannya terdapat perubahan kecil dalam cara berpikir
dan berperilaku klien itu dapat menghasilkan dampak yang signifikan pada kehidupan mereka. Nah, selanjutnya, SFBT ini berorientasi pada masa depan. Jadi, SFBT membantu klien untuk fokus pada apa yang mereka inginkan untuk masa depan, bukan pada masa lalu. Nah, gitu teman-teman. Jadi, SFBT ini atau Solution Focus Brief Therapy atau terapi solusi singkat ini ternyata memang sangat efektif sehingga dapat membantu klien dalam berbagai masalahnya, yaitu kecemasan, depresi, trauma, penyalahgunaan zat narkotika, hingga gangguan pola makan yang tidak teratur. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biografi. Siapakah biografi dalam pendekatan SFBT ini? Saya akan menjelaskan beberapa tokoh terkait pendekatan SFBT. Yang pertama yaitu Stef de Sazer. Beliau dianggap sebagai bapak pendiri SFBT, yang mana beliau juga mengembangkan model terapi SFBT pada awal tahun 1980-an di MRI, Mental Research Institute di California. Beliau juga menuliskan banyak buku dan artikel yang terkait dalam SFBT itu sendiri. Contohnya The Miracle of Change, yang mana juga beliau juga menulis tentang SFBT di dalam buku tersebut. Yang mana kemudian tentang yang kedua yaitu Inso Kimberg. Inso Kimberg ini merupakan seorang terapis keluarga dan sistem yang bekerja sama dengan Stef de Sazer di MRI. Jadi Stef de Sazer dan Inso Kimberg ini saling kolaborasi atau bekerja sama dalam pendekatan SFBT di MRI tersebut. Kemudian beliau juga termasuk beliau juga termasuk dalam kontribusi yang besar terhadap pengembangan SFBT dengan fokus pada solusi dan kekuatan terhadap klien itu sendiri. Nah, beliau juga menuliskan banyak buku dan artikel terkait SFBT itu, yaitu seperti halnya Solution Focus Therapy. Nah, beliau juga menuliskan tentang itu di dalam SFBT. Selain yang mana Stef de Sazer dan Inso Kimberg itu mengatakan bahwasannya setiap masalah memiliki pengecualian yang dapat ditransformasikan menjadi sebuah solusi. Itu kata beliau. Nah, selanjutnya Michelle Weiner Davis. Beliau juga seorang terapis dan pelatih SFBT yang terkenal. Beliau di dalam SFBT itu juga mendirikan sebuah Solution Focus Institute di Minnesota. Dan juga beliau itu mengembangkan teknik-teknik dalam SFBT. Teknik dalam SFBT itu terdiri dari 3 macam teknik. Yang pertama, The Miracle Question. Yang kedua, Scaling Question. Yang ketiga, Acceptance Finding. Nah, jadi dalam 3 teknik SFBT ini akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya ada tokoh yang keempat dalam SFBT itu sendiri. Tokoh keempat dalam SFBT adalah Scott Miller dan Bill Freeman. Beliau mengembangkan pendekatan Motivational Interviewing atau disebut dengan MI, yang mana sering diintegrasikan dengan sebutan SFBT. Jadi MI itu berfokus pada klien untuk merubah klien ke dalam motivasi begitu. Nah, selanjutnya beliau juga menuliskan banyak buku dan artikel terkait MI tersebut seperti Helping People Change Behavior. Jadi itu di dalam Motivational Interviewing. Nah, selanjutnya tokoh yang kelima yaitu Frederick Fritz Hubbell. Nah, beliau juga seorang peneliti dan penulis yang terkenal dalam bidang SFBT juga, yang mana beliau
mengembangkan goal attainment scaling, yaitu alat untuk mengukur kemajuan klien dalam terapinya. Jadi dalam alat tersebut, berarti klien tersebut dilihat tolak ukurnya apakah ada kemajuan atau tetap pada skandal tersebut gitu. Selanjutnya beliau juga menulis banyak buku dan artikel yang terkait tentang SFBT itu sendiri. Misalnya The Change Century, Transforming Education and Therapy, Creating Change, Integrating Solution Focus, and Narrative Approaches, dan sebagainya. Masih banyak lagi buku-buku yang beliau tuliskan terkait SFBT itu sendiri. Yaitu menjelaskan tentang pribadi yang sehat dan tidak sehat menurut pendekatan SFBT itu sendiri. Dalam pendekatan SFBT itu sendiri atau terapi singkat yang berfokus pada suatu solusi, itu menjelaskan tentang konsep pribadi yang sehat dan tidak sehat. Jika didefinisikan, bahwasanya SFBT itu menekankan pada perubahan yang positif dan pencapaian suatu tujuan daripada fokus pada diagnosis. Nah, pribadi yang sehat itu sendiri dalam konteks SFBT diartikan sebagai beberapa pengertian dalam individu tersebut. Yang mana poin pertama, mampu menyelesaikan masalah dan mencapai tujuannya mereka. Itu disebut sebagai pribadi yang sehat. Selanjutnya, memiliki hubungan yang positif atau baik dan sehat terhadap orang lain. Jadi memiliki hubungan ini dia dapat bersosialisasi dengan baik yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian merasa puas dan bahagia. Jadi mereka itu, individu tersebut merasa bangga dengan hidup yang mereka jalani. Selanjutnya, mampu menghadapi tantangan, stres yang dengan cara yang konstruktif. Jadi individu tersebut dapat menghadapi masalah yang dia alami gitu. Selanjutnya, beliau itu memiliki rasa seperti halnya tekad yang kuat untuk terus belajar dan berkembang menjadi lebih baik. Jadi itu semua menjelaskan tentang konsep pribadi yang sehat dalam konteks SFBT itu sendiri. Selanjutnya, pribadi yang tidak sehat dalam konteks SFBT itu bagaimana? Jadi, ini seperti kebalikan dari yang sehat tadi. Yang pertama, mengalami kesulitan, dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, memiliki hubungan yang tidak baik. Jadi, kalau dia berteman, mesti ada aja masalahnya, begitu. Yang ketiga, dia itu merasa tidak puas dengan hidup yang mereka jalani, ingin terus kok gini dan begitu. Nah, kemudian dia itu merasa terjebak dalam pola pikirnya. Jadi seperti dia terlalu untuk berpikir yang negatif begitu. Jadi terlalu berpikir jangka pendek, maksudnya seperti itu. Jadi ini perlu diketahui ya teman-teman, bahwasannya SFBT itu menekankan pada masa depan dan membantu gitu. Jadi SFBT ini lebih mementingkan ke masa depannya. Nah, selanjutnya, dalam pendekatan konseling SFBT ini terdapat beberapa tujuan yang wajib kita ketahui. Yang pertama, membantu konseling untuk mengadopsi sebuah sikap dari suatu permasalahan. Peran konselor dibagi menjadi dua, satu sebagai motivator, dua sebagai mitra. Peran konseli dalam pendekatan SFBT ada 3, yaitu membangun kolaboratif, fokus pada solusi, dan yang ketiga yaitu percaya diri terhadap diri klien. Selanjutnya, hubungan terapeutik dalam pendekatan SFBT. Terdapat beberapa poin penting dalam hubungan ini. Yang pertama, klien didorong untuk aktif dan terlibat dalam proses terapi. 2. Berfokus pada solusi untuk membangun kepercayaan klien. Ketiga, memiliki sifat yang positif dan mendukung. Nah, selanjutnya, berfokus pada masa depan. Jadi pendekatan SFBT ini berfokus pada masa depan yang lebih baik. Nah, selanjutnya, untuk yang terakhir yaitu fokus dengan waktu yang singkat.
Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik konseling dalam pendekatan SFBT itu sendiri. Nah, yang pertama adalah coping question, yang kedua adalah complementing, yang ketiga adalah forming a collaborative relationship. Nah, coping question itu apa? Yang pertama itu adalah poin pertanyaan. Tujuannya mengidentifikasi. Nah, apa manfaatnya? Dengan merefleksikan mekanisme yang terjadi di masa lalu, yang mana klien akan membangun kepercayaan dirinya sendiri dalam kemampuannya untuk mengatasi kesulitan yang dialaminya saat ini. Kemudian yang kedua adalah complementing. Complementing itu seperti halnya memberikan pujian atau dorongan atau motivasi kepada klien untuk membangun kekuatan yang ada pada dirinya menjadi positif lagi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah forming a collaborative relationship. Jadi, relationship ini adalah sosialisasi. Jadi, artinya membangun hubungan atau kolaborasi antara terapis dan klien, atau membangun hubungan antara klien dan konseling menjadi menciptakan suasana yang nyaman dan keterbukaan dalam proses konseling itu sendiri. Selanjutnya, kritik dalam pendekatan SFBT. Pertama, bahwasannya SFBT ini sangat fokus pada masa depan dan mengabaikan masa lalu. 2. SFBT telah menunjukkan hasil dalam waktu jangka pendek, namun masih ada penelitian yang terbatas dalam efektivitas jangka panjang. 3. Fokus terapis dalam pengarahan solusi. 4. Kepekaan dan adaptasi budaya sangat diperlukan dalam penerapan yang efektif di berbagai konteks. 5. Pendekatan SFBT digunakan oleh pihak profesional. Maka jika tidak digunakan oleh pihak profesional, maka akan mudah untuk disalahgunakan.